cek cek. Cek 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 cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hujan-hujan, tidak apa-apa. Ini hujan yang membawa berkah karena kita sedang memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Temanya apa? 1 abad? Wah, ayo. Nice. 1 abad temanya apa? Pagelaran seni budaya dan pentas musik gambus. Menjaga jagat, merawat peradaban. Tapi pun Pak Hudan. Oke ya. Ya saya ucapkan yang terhormat Ketua MBC dari Nahdlatul Ulama Kecamatan Bate Alit, kemudian Ketua Banser, Ketua Ansor, Ketua IPNU, IPPNU, Fatayat Muslimat, semuanya yang hadir dan menghayu bagio dalam peringatan 1 abad ini. Saya ingat pidatonya ini Gus Yahya kemarin. Berapi-api. Banser, selamat datang di 1 abad. Salah deh. 2 abad. Wah, keren. Jawabnya piye? Wih, aku delok dogon. Ketara rak melu teko. Aku teko. Ngentekake kuota 2 giga Mas aku rak teko iku live 24 jam tak delok. Ora NU ora tak delok. Nah, gini Mas Amin, pada malam hari ini kita hadir dari Les Bumi Jepara. Ya, Les Bumi NU Jepara. Teman-teman Les Bumi ini ya bergerak di bidang seni. Di bidang seni artinya bahwa NU itu milik kita semua, milik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Jadi siapapun kita, ya, dari manapun kita, berhak kita untuk mengaku sebagai NU. Sing penting tahlilan mbek kuno. Ciri-cirine kowe siko ae. Pokoke cek tahlilan cek kuno kae kok NU. Meskipun Kartanu rak duwe. Sampeyan duwe ta rak Kartanu? Ora duwe. Aku ya padha rak duwe ya. Padahal pengurus ya. Ya. Nah, karena juga di NU juga selain keagamaan, kebudayaan dan kesenian juga dirangkul. Artinya apa? Poro sepuh, poro kiai. Loh iya. Itu juga tidak melupakan kita ini. Oh iya. Kita ini kan NU garis lucu. Iya, garis lucu ya. Oke, pada malam hari ini kita akan mempersembahkan lagu-lagu langgam solawat yang langgam Jawa, langgam solawat, dan juga nanti ada pementasan tentang ini berdirinya Nahdlatul Ulama dari teman-teman Les Bumi dan seni Jepara ya, dari Teater Tuman nanti yang ikut bergabung di sini ya. Saya harapkan seluruh pemirsa baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah tetap stay tune, tetap jenak di tempat duduknya masing-masing karena situasinya juga masih hujan. Langsung saja kita kasih apa lek iki lek sak lagu kok lagi drama ya lek ya. Apa? Kita kasih Bang Wetan. Bang Wetan itu cahaya yang cemerlang dari timur, yaitu tentang terbitnya matahari, terbitnya harapan baru, terbitnya semangat baru menuju abad kedua Nahdlatul Ulama. Selamat menyaksikan.
Bambang wis rahina, Bambang wis rahina, sing ngene muncul, Sunar Sumambura. Bambang wis rahina, Bambang wis rahina, sing ngene muncul, Sunar Sumambura. Cuy, rame swara muncul Sunar Sumambura. Bambang wis rahina, Bambang wis rahina, sing ngene muncul Sunar Sumambura. Cuy, rame swara
Wah, Bambang Wetan, sebuah semangat, sebuah himbauan untuk kita tetap bangkit, kemudian tangi subuh-subuh, adus, sholat subuh, begawe. Ceritanya ngono Bu Haji Jamal lagunya ya, begitu. Nah, yang belum jajan silakan jajan, yang boleh belanja apa saja karena masih buka. Yang sudah jajan boleh langsung bisa ambil duduk, gelar tikar boleh, dan bisa menyaksikan penampilan dari Les Bumi cabang Jepara. Nah, ini nanti akan dihibur oleh lagu-lagu dan nanti ada pementasan teater juga. Namun sebelum kita ke pentas teater masih ada satu lagu lagi dari artis cowok kita. Wah, Ros. Ini yang punya kawasan MBC Mayong. Sama yang punya kawasan MBC tahunan ini. Bon-bonannya terlalu jauh. Wah, ini bon-bonannya Sugeng Dalu, Sugeng Pinara, Gus Yatun. Monggo langsung kita menyambut Rampak Osen.
datang Ketua Lapesdam NU Jepara, Mas Khairul Anam. Iya, ini nanti ada pelantikan. Oh iya. Nah, tapi sebelum pelantikan kita ada drama. Oke, tapi siap. sebelum drama ada lagu. Pokoknya. Nah, ini sudah para sepuh NU sudah pada rawuh ke sini semua. Tadi ada Mbah Yaton juga sudah sampai di sini. Sahabat-sahabat dari Lapesdam juga udah sampai di sini. Ada Mas Khairul Anam, ada Mas Latif. Ini dari mana, Mas? Wah, ini rak disawer Mas Latif. Tak foto tak viral no. Iki kok aku pentas ora disawer. Teman-teman dari MBC NU Kecamatan Bate Alit, teman-teman Ansor, Banser yang bertugas pada malam ini hari ada ini. Pak Khairul Muslimi. Ini mahasiswanya pentas KB ning kene iki pokoke. Otomatis bijine A ya. Jaluk biji A kabeh pokoke. Demi NU iki libur-libur direwangi pentas kok dhuwur panggung pokoke. Catat ya Pak Khairul ya. Catat ya buat mahasiswanya sing ikut pentas bijine A ya. Langsung. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Lega kupinge. Monggo. Oke, siap. Ini kita akan pentas, Mas. Kita akan bagi dua babak. Babak pertama adalah isyarah dari Mbak Kolel yang pertama. Iya, iya, Ya. karena saya belum pernah lihat latihannya. Oh, ini tanpa latihan. Ini Pentas sekaligus latihan. iki wis gunakake bahasa isyarah. Wah, jos. Bahasa isyarah wis tingkatane wis ora syariatnya, wis makrifat. wis teater makrifat iki jenenge. Ya. Oke, para pemain sudah siap? Moga-moga teman-teman. Siap ya? Teman-teman Utusan Kiai Khalil datang. Ia langsung menutup pengajian. Dalam hatinya, kalau sang guru mengirim utusan sampai ke Jombang, berarti ada sesuatu yang penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. As'ad mencium tangan Kiai Hashim dan langsung mencari tempat duduk dengan sedikit merundukkan kepala. Mohon maaf mengganggu Kiai. Oh, tidak kan? Saya diutus oleh Kiai Khalil untuk memberikan tongkat ini kepada Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Tongkat kemudian berpindah tangan dari santri As'ad ke Kiai Hashim. Saat menerima tongkat itu, Kiai Hashim seperti tak kuat menahan haru. Selain tongkat ini, adakah pesan lain yang penting untukku? Nggih Kiai, beliau berpesan agar pada saat serah terima tongkat itu saya membacakan surat At-Toha ayat 17 sampai 23. Bacakanlah. Tak lama kemudian, santri As'ad melantunkan ayat-ayat yang dimaksud itu.
Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, Allah, berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu di ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kami yang sangat besar. Mendengar lantunan ayat yang dibacakan santri As'ad begitu merdu dan fasih, Kiai Hasyim bergetar, jantungnya berdegup kencang dan pikirannya menerawang jauh ke Madura. Ia membayangkan Kiai Khalil yang semakin sepuh tapi masih peduli kepada keresahan umat, khususnya kalangan pesantren salaf. Dan kini guru yang bijaksana itu menitipkan sesuatu kepadanya, kepada pundaknya yang meski berat namun harus ia pikul. Ya Allah, ini petunjuk apa? Adakah ini terkait dengan rencana pendirian Jam'iyah yang akhir-akhir ini menjadi beban pikiranku? Bulan pun berganti, sungguh pun demikian. Cita-cita pendirian sebuah Jam'iyah yang besar belum terbersit secara bulat di benak Kiai Hasyim. Hingga tahun pun berganti angka menjadi 1925. Di awal tahun itu tersiarlah kabar bahwa di Saudi Arabia akan diadakan musyawarah akbar bertajuk Muktamar Khilafah. Kabarnya, kongres itu berkeinginan menjadikan Raja Saudi menjadi pemimpin Khilafah Islamiyah tunggal untuk menggantikan Khilafah Utsmaniyah di Turki yang telah runtuh lantaran telah digulingkan oleh gerakan Turki muda yang dikomandani oleh Kemal Atatürk. Tapi Ibnu Saud yang ingin menjadikan dirinya sebagai pemimpin Khilafah Islamiyah ditolak mentah-mentah oleh kalangan ulama di berbagai belahan dunia. Karena tak ada dukungan komite khilafah itu bubar dengan sendirinya, gagal menyelenggarakan Muktamar Akbar di Makkah. Muktamar Khilafah kemudian diganti dengan Muktamar Islamiyah. Dalam muktamar itu, Ibnu Saud, Raja Saudi, mendeklarasikan asas tunggal, yaitu umat Islam seluruh dunia bermadhab Wahabi. Alasan Ibnu Saud demi kemajuan Islam dan pemurnian syariat Islam. Hal-hal yang menurutnya dianggap khurafat, bid'ah, dan tahayul harus dihapuskan. Konsekuensi dari gagasan ini mengakibatkan penghancuran semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang sebelumnya diziarahi oleh umat muslim sedunia. Ia menyerukan agar umat Islam meninggalkan berjanji, dalail, dan burdah, juga meminggirkan madhab yang 4.
pada suatu ketika Kiai Hashim kembali ke Jombang sore hari. Karena persoalan tersebut dipikir sangat serius dan ia sudah punya wadah sendiri, yaitu Taswirul Afkar. Ia mengundang 3 mantan santerinya yang pada saat itu menjadi pengurus Taswirul Afkar, yaitu Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Mas Mansur, dan Kiai Bishri Samsuri untuk merespon hal penting ini. Terkait dengan rencana muktamar itu, bagaimana pendapat kalian? Tentu rencana itu tidak sejalan dengan nilai Islam yang rahmatan lil alamin, terutama bertentangan dengan konsep Qur'ani. Misalnya apa yang tersirat pada Quran Ar-Rum ayat 22, sebab Tuhanlah yang menciptakan keragaman tersebut. Jadi bermadhab harus kita pertahankan, Kiai. Saya kira langkah Ibnu Saud itu perlu kita dukung. Hanya sebagian kecil yang harus kita koreksi. Kiai Mas Mansur menimpal. Apa yang harus didukung itu kan Mas? Tanya Kiai Hashim penasaran. Upayanya mengembalikan ajaran Islam ke asalnya tanpa bid'ah, tahayul, dan khurafat. Saya kira itu hanya kedok, alasan untuk mempraktekkan ajaran Wahabi. Saya tidak setuju. Kiai Hashim diam melihat 2 mantan santrinya itu sedang berdebat. Saya kira pendapat Kang Mas Mansur ada benarnya, juga Kang Mas Wahab. Marilah temukan kesepakatan. Kiai Bishri mencoba menengahi, namun Kiai Hashim belum memberi tanggapan apapun. Ia hanya meminta mereka bertiga punya kesepakatan yang nantinya disampaikan kepadanya setelah sholat Asya. Dari zuhur sampai asyar, 3 santri itu berdiskusi panjang lebar di serambi Masjid Tepu Ireng tanpa dihadiri Kiai Hashim. Ia menginginkan kesepakatan yang arif demi kebaikan bersama. Meski alot, keputusan tetap diambil dalam musyawarah itu. Mereka sepakat untuk membentuk semacam panitia guna menentukan delegasi yang akan menghadiri muktamar Islam. Hal serupa juga terjadi pada jamiah lain seperti Syarikat Islam atau Muhammadiyah. Mereka sedang membahas para delegasi yang akan menghadiri Kongres keempat Al-Islam Nusantara di Yogyakarta Agustus 1925. Kongres itu didominasi golongan pembaharu Islam. Dalam kongres itu, hanya Kiai Haji Abdul Wahab yang hadir atas nama kalangan santri Islam tradisional. Ia dengan gencar mengusulkan tradisi seperti ziarah kubur, membaca doa seperti Dalailul Khairat, dan ajaran madhab tetap dihormati. Sikapnya berseberangan dengan kebanyakan ulama moderat, dan ini berbuah pahit bagi kalangan pendukung pesantren salaf. Mereka akhirnya dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta 1925.
Keputusan itu juga berakibat pada panitia Muktamar A'lam Islami, Kongres Islam Internasional di Makkah yang nantinya juga tidak melibatkan mereka. Namun, kalangan pesantren tidak berpangku tangan dengan keputusan itu, karena bagi mereka kebebasan bermadhab termasuk hal yang mendasar, dan pelestarian warisan peradaban adalah panggilan Quran sebagai iktibar akan pesan Islam. Karena merasa tak dilibatkan dalam muktamar penting itu, yang di dalamnya akan memutuskan perkara-perkara penting terkait dengan kesinambungan nilai-nilai dan ajaran Islam, Kiai Wahab selanjutnya mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dengan kalangan ulama kaum tua, dimulai dari Surabaya, kemudian Semarang, Pasuruan, Lasem, dan Pati. Mereka sepakat mendirikan suatu panitia yang disebut Komite Merembuk Hijaz. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya
Muhammad. Sholli alaihi. Sluku bathong bathoke ela-elo si Rama menyang Solo payung muto majen tit lolo lobang wong mati ora obang yen obang medeni bocah Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi durja safa'atu likulli hawli minat awwali muhtahili Musluku
suatu ketika di tahun 1926. Apa dasar pembentukan komite merembuk Hijaz itu? Kiai Hasyim tahu santri Wahab Hasbullah telah membentuk komite tersebut. Ia merasa perlu memanggil Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Samsuri. Maaf Kiai, lantaran kami golongan pesantren salaf sudah tidak dianggap lagi di Kongres Al-Islamiyah Nusantara. Apa itu bukan sikap yang buru-buru? Aku khawatir kalau ini nantinya akan menjadi benih-benih perpecahan di kalangan umat muslim. Maafkan kami Kiai, kami tidak bisa membiarkan rencana Raja Saudi itu sewenang-wenang menjalankan aliran Wahabiyah, lalu menggusur semua pemikiran yang berbeda dengannya. Iya, aku mengerti itu. Tapi sungguh aku khawatir kalau ya wis, istikharahlah Kang Mas. Dengan alasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, sungguh berat Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi izin terbentuknya komite Hijaz itu. Tapi setelah berkali-kali Kiai Wahab dan Kiai Bisri Samsuri mengajukan argumentasi, mungkin juga melalui jasa-jasa baik Kiai lain yang lebih tua dari Kiai Hasyim, termasuk Kiai Asy'ari, akhirnya izin itu diberikan. Di sini nampak keuletan Kiai Wahab dan Kiai Bisri dalam mengambil keputusan. Ia tidak puas menerima jawaban sekali, melainkan berusaha berkali-kali sehingga pada akhirnya restu diperoleh dari sang guru. Kemauan keras untuk berusaha berkali-kali itu ditambah pula dengan upaya melibatkan teman baiknya, Kiai Maksum Ali, yang juga adalah menantu Kiai Hasyim. Sebenarnya dalam pertemuan pembentukan komite Hijaz itu, Kiai Wahab sudah berkali-kali mengusulkan agar jam'iyah yang lebih besar dibentuk. Tapi usulan itu terpaksa ditangguhkan sebab Kiai Hasyim masih sangat keberatan. Jangankan mendirikan jam'iyah yang lebih besar, terbentuknya komite merembuk Hijaz ini saja Kiai Hasyim sebenarnya masih sangat keberatan. Semoga dari komite Hijaz inilah nanti Kiai Hasyim merestui berdirinya jam'iyah itu. Setelah komite Hijaz terbentuk, dukungan dan desakan agar jam'iyah besar berdiri semakin kuat di mana-mana. Kalangan pesantren sudah saatnya bersatu padu. Tapi lagi-lagi Kiai Hasyim masih saja ragu. Ia meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah, memohon petunjuk dari Allah. Saat itu ia teringat pada tongkat yang diberikan oleh Kiai Khalil. Namun lagi-lagi keyakinan untuk mendirikan jam'iyah itu belum bulat di hatinya. Ia begitu gelisah
dan ingin berjumpa dengan gurunya, Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Waktu terus berjalan dan pendirian organisasi tersebut belum juga terwujud. Kiai Hasyim Asy'ari masih menunggu kemantapan hati. Sementara itu, keinginannya untuk bertemu dengan Kiai Khalil sepertinya terbaca oleh mata batin gurunya itu. Maka sekali lagi santri As'ad dipanggil untuk menghadap. Kali ini As'ad akan diutus untuk memberikan tasbih Kiai Khalil kepada Kiai Hasyim. Lalu berangkatlah santri As'ad ke Tebu Ireng untuk kedua kalinya. Dalam perjalanan, ia sangat kelelahan, kepanasan, kehausan dan kelaparan. Santri As'ad bahkan sering dikira anak muda yang gila karena lehernya berkalung tasbih ukuran lumayan besar dan bibirnya sering komat kamit. Tapi akhirnya sampai juga ia di Tebu Ireng. Kula diutus Kiai Khalil untuk menyampaikan tasbih ini, ujar santri As'ad sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan Kiai Khalil di lehernya. Selama perjalanan, As'ad belum pernah sekalipun menyentuh tasbih itu. Meskipun perjalanan dari Bangkalan menuju Tebu Ireng sangat jauh dan banyak rintangan. Tidak hanya itu, santri As'ad bahkan rela tidak mandi selama dalam perjalanan, sebab ia khawatir tasbihnya akan tersentuh. Jadilah posisi tasbih tidak berubah sama sekali. Ia memiliki prinsip, kalung ini yang menaruh adalah kiai, maka yang boleh melepasnya juga harus kiai. Tak lama kemudian, Kiai Hasyim membungkukkan badan untuk mengambil tasbih itu langsung di lehernya santri As'ad. Setelah tasbih benar-benar pindah ke tangan Kiai Hasyim, santri As'ad berkata, "Maaf Kiai, Kiai Khalil meminta untuk mengamalkan wirid ya Jabar, ya Qahar di setiap waktu, khususnya setelah sholat rawatib." Ketika mendengar pesan itu, entah kenapa jantung Kiai Hasyim tiba-tiba berdegup kencang dan tubuhnya bergetar. Keinginan untuk membentuk jam'iyah sepertinya sudah saatnya. Setelah kedatangan As'ad untuk kedua kalinya inilah keinginan Kiai Hasyim untuk mewujudkan berdirinya jam'iyah semakin kuat. Ia telah menangkap isyarat bahwa gurunya tidak keberatan jika ia bersama kawan-kawannya mendirikan sebuah organisasi atau jam'iyah. Kiai Hasyim menganggap inilah jawaban sholat istikharahnya. Kebulatan tekadnya itu segera dikabarkan kepada Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Samsuri. Betapa gembiranya dua santri Kiai Hasyim itu setelah mereka telah menunggu cukup lama. Lalu disusunlah rencana untuk mengundang sejumlah kiai, baik
dari Jawa maupun Madura. Pertemuan dihadiri oleh inisiator Jam'iyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Haji Bisri Samsuri Den Anyar, Kiai Haji Ridwan Surabaya, Kiai Haji Raden Asnawi dari Kudus, Kiai Haji Raden Hambali dari Kudus, Kiai Haji Nawawi dari Pasuruan, Kiai Haji Nahrawi dari Malang, dan Kiai Haji Darumuntoha dari Bangkalan. Mereka berkumpul di Jalan Kebun Dalem, Surabaya. Musyawarah itu terjadi tepat tanggal 31 Januari 1926 yang bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Untuk menyikapi muktamar yang bakal terselenggara di Makkah dan merespon keinginan Ibnu Sa'ud, rapat memutuskan Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Dahlan Kohar yang sedang belajar di Makkah, serta Syekh Ghunaim, warga negara Mesir, dan tentu juga Kiai Wahab Hasbullah sebagai delegasi Komite Hijaz untuk menghadirinya. Jadilah Jam'iyah yang diharap-harapkan itu terbentuk. Sidang memutuskan Kiai Hasim Asy'ari sebagai Rais Akbar, sedangkan Kiai Hasan Gipo ditunjuk sebagai Ketua Tanfidiyah. Nama Jam'iyah tercetus dari gagasan Kiai Haji Alwi Abdul Aziz. Setelah bermusyawarah cukup lama, akhirnya diputuskan nama Komite Merebut Hijaz diganti menjadi Komite Hijaz. Kemudian nama itu diganti lagi dengan Nahdlatul Ulama.
watan ya lal watan Hubbul watan minal iman Wala takun minal hirman Inhadu alal watan Ya lal watan ya lal watan ya lal watan Hubbul watan minal iman Wala takun minal hirman Inhadu alal watan Indonesia binahi anta unwanun wa qarama kullu mayya bika yawma qahimaya qahimama kullu mayya bika yawma qahimaya qahimama Merdeka! Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman dari Tuman yang Tuman Les Bumi featuring Tuman. Tukul manfaat. Nah ini. Lanjut kemudian ini sampai jam berapa? Sampai subuh ya? Ojo. Ada satu nomor dari Les Bumi. Assalatu wassalamu alaihi wassalamu ala الشفيع البراحي الصلاة والسلام عليه ومحمد رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سامي وكرمتي أكبر حياتي رد الآلام يا أول الجود
Terima kasih. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, sampai jam ini kita masih memainkan beberapa lagu lagi nanti sampai paripurna ning acara. Terima kasih Pak Kiai Huda sudah sampai di acara ini walaupun agak di pinggir. Iya, tadi sudah ada Pak Ketua Lapesdam, Ketua Konu juga sudah berpamit undur. Ini tinggal Kang Jablon sama Kang aku sih Kang Ju. Jawa Blon. Tambah Gus sama Gus Latif. Sing tak enteni sawerane ketok rak metu-metu. Tak enteni ya. Sawer. Ini kegiatannya masih berlanjut sampai besok malam ya, kata ada pengajiannya nggih. Atau malam Senin. Oh, sampai Ahad pagi ada senam. Dan ada senamnya tak betul? Oh, senamnya sudah. Bok Keri Cang. Sing tak eling-eling durene. Durene 80.000. Nah, Mambu tok. ketoke nek goreng panggung iku ya tekone. Ora nolak. Tesih kuat man duren lah. Ora nolak. Oke. Hah? Ora ana siap ya, oke. Jarene 80.000 blengere jarene. Tapi 3 menit. 3 menit kan mangane piye 3 menit iki. Monggo satu Langgam Jawa. apa ini? Kasih mangku purel ta apa ana apa? Jojo. Apa? Aja ya. Jojo saru. Ya maksudnya digenti lagune digenti saiki kene. Mangku buku. Ono kok ono kok. Monggo Langgam Jawa. Ya. Langgam Jawa dari tadi kok Campur sari. Ya Rasulullah Apa, iya? wetu terus ya. Napa? Lali janjine. Janjine nukakno duren. Insomnia. Lho kok insomnia? Burung dino minggu kan. Amnesia. Tak kira amnesia. Lali janjine barang gendeng. Kita pocok iki. Oh ya, Deng, ya. Gendeng Paing featuring Les Bumi ya. Dan ada Mbak Jija. Iya Kang Mas Hasan. Nah, ini ada lali janjine, monggo di play. Meskipun ini kelihatannya nggak ada yang nonton, tapi Mata batin. menurut penerawangan saya ini Sebelah kulon kayak pet. ada 1000-an Ekor. yang nonton. Semut. Oke, yuk. Monggo.
siap ngeten. Lanjut ora iki, Mbak. Lanjut apa mboten Kang Hasan? Lanjut pol subuh. Cocok. Los iki. Los. Pol subuh gak apa-apa ngedurene dijejer kene. Ya iko karek mancing kok kene. Cedul. Ai. Janjan iku ning semangat. Wedi karo lali janjine iki mesti. Ora berjanjian iki cara mriki. Janjane kowe ning Kang Hasan. Masya Allah. Badanku tak kon 5 ref to piro. Tapi Mas Durene kok ora munggah-munggah kesuwen. Ya masih dihibur dengan tembang-tembang dari Les Bumi yang pada malam hari ini featuring dengan Gending Paing, yaitu salah satu komunitas seni dari desa Kepuk yang punya festival Meden Gadu. Monggo yang nanti habis lebaran bisa pinarak teng desa Kepuk pasti rame di sana. Dan di situ juga kita merawat, karena di situ juga ada kegiatan tradisi dan juga ada apa ya, kita mengenalkan juga lewat pengajian dan bernuansa Nahdlatul Ulama semacam itu juga. Begini loh teman-teman. Nah, pripun Bapak-bapak, ibu-ibu semua. Iya. Bahwa teman-teman Les Bumi iya. itu adalah teman-teman NU garis lucu. Garis lucu. Ya uangnya ya jenala ala ini. Aku garis ganteng aku. Nganu NU garis NGG aku. NU garis ganteng. Ora N ganteng. Ganteng. Nah, teman-teman Les Bumi memang NGW aku nganu. Di antara
lembaga-lembaga lain di NU memang paling berbeda. Berbeda. Nek kono-kono kan santri kabeh. Heeh. Kono-kono alim kabeh. Ya karena kiai kabeh. Gus-gus kabeh. Gus. Nek kene iki oh, lho kono Gus Rosi yo Dus. Ana Gus Burhan. Tapi memang les bumi itu juga diperlukan ya dalam khasana saat ini. Les bumi Jepara itu juga punya kajian namanya Suluk Mantingan. Itu juga kita berkajian mengenai tentang sejarah, kesenian dan apa ya? Ya narasi-narasi tentang hal-hal yang carut marut di daratan. Kita mencoba untuk memakai perspektif santri semacam itu. Dan malam ini adalah bagian dari bentuk NU. Merangkul teman-teman seniman di Jepara untuk bersama-sama membesarkan NU. Membesarkan NU dan dari ber-NU ya. Siapapun kita. Ya, dari sing seneng pengajian sampai sing seneng campur sari, kudune NU kan kudu ngono lho. Pancen mono-mono iku wis di ora patek wani, wong ngalor di bid'ahno ngidul di kafirno. Melune mene. Melune terus mene. Melune mene. Gitu. Jadi sesuai dengan tema satu abad yaitu menumbuhkan pohon peradaban, maka dalam beradab malah itu ya juga ada kebudayaan dan ada kesenian, tidak boleh dilupakan semacam itu. Monggo. Ada satu apa lagi? Hah? Nah ini selawat yang paling viral kemarin. Ada siapa? Ada 3, ada 4 ya. Ada 4, 2 cowok, 2 cewek. Sing tak elingi iku iki siapa jenenge iki sing Najwa sing cilik iki lho. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
sibukkan sesama orang dolim jahat. Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad, sibukkan sesama orang dolim jahat. Dari jahatnya mereka kami selamat, beri rahmat ke keluarganya dan sahabat. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhrijna min bainihim salimin salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Luar biasa. Aku saya ngantuk. Iya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli alaihi. Karena kita tahu Mas Amin, saat-saat ini orang-orang kebingungan, kesana kemari, resesi ekonomi, resesi akhlak. Ngomong bisa durang malah bingung. Loh, kene wis kadung-kadung. Kira ngerti iki. Ngene-ngene pengurus NU aku. Ranting kecapi. Lagi diteri seragam dek sore. Aku kurang payu dek ranting. Ora arti gawene anggere diteri seragam. Ki matur suwun iki aku ngono. Ki wong ketiga seragam. Penting NU kan. Sing penting NU untuk lambi anyar. Elek-elek lah penting NU ya. Ganteng aku. NU garis ganteng kok elek-elek lah. Nah, menghadapi situasi yang rumit ini, Les Bumi dengan Gending Payungnya juga punya satu tembang yang akan menggambarkan situasi saat ini. Raid dan rak mangan jarine ngono. Karena dan rak keduman. Raid dan rak keduman karena kita punya satu tembang yang berjudul Rampak Ose. Terima kasih karena lagu ini lagu terakhir pada perjumpaan kita malam ini. Apa kau beruberan? Podo goya, apa podo goya, apa kau cegal-cegalan? Kabeh do mantep lamari-mari. Wong tuwa sora digawa mati. Aku tansah ngenteni swara dan sejati. Bangsa biar ku mati, diwati. Gusti kang murti dumati, paduka kang asta wewati. Kawula nyuwun pangawure. Arep golek apa kau uber-uberan? Podo
Terima kasih dari kami, dari teman-teman sini, pada panitia, dari teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih juga buat Bapak Kru Sound System. Oh, jangan lupa Kru Sound System. Terima kasih. Oke, sudah 2 jam lebih perjumpaan kita. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga Nahdlatul Ulama menuju abad yang kedua ini, menuju Islam yang memang benar-benar agama yang real, apa mas bahasanya mas, rahmatan lil alamin. Dan kita sebagai santri-santri, mengaku santri-santrinya Mbak Hasim mendapatkan barokah dan kesuksesannya. Amin. Kita tutup dengan kita panggil Nabi kita panggil Rasul kita dengan Sohibul Baiti. Sama-sama kita teduhkan hati kita untuk memungkasi kegiatan ini. Sohibul Baiti. Sohibu baiti Sohibu baiti Sohibu baiti
Demikian persembahan dari kami Les Bumi Kabupaten Jepara. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap, salah laku. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Akhir kata mewakili teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.